Ada dua nikmat yang selalu melahirkan manusia seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, nikmat sehat wal farad, yaitu nikmat sehat dan nikmat luar atau nikmat kesabaran. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan dua nikmat itu Bapak Ibu. Nikmat sehat kita bisa bertemu, yang kedua nikmat luar juga kita bisa bersuah pada siang hari. Yang kedua tadi Pak Kepala Dinas sudah mengatakan lupa itu adalah salah satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lupa yang keterusan itu yang berbahaya. Masalah muslimin, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Faram Bapak Guru Haji Muhammad Nasrullah MPD. Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Sama-sama kita muliakan hormati Bapak Kepala Dinas Kota Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati sahibul baik Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Mataram beserta keluarga besar SMP Negeri Mataram yang dimuliakan Allah. Yang sama-sama kita muliakan hormati segenap gabungan seluruh kepala sekolah sekota Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menjadi kekhawatiran kita segera dihilangkan oleh Allah. Khusus kita menjadi hamba Allah, sehat, selamat, rizki dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan dalam yang kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Bapak Kepala Sekolah Ibu Guru Honor saya tersungging. Saya ini honor tapi bisa ceramah kepala dinas. Saya ceramah sama Bapak Kapolda bilang Ustaz ini bocor-bocor kecil-kecil, tapi Kapolda diceramahin. Lagi di Pak Rizal Korek luar biasa, dalam dulu kecil-kecil saya pun tapi tetap saya ngaku
kedua. Pada sekolah saya artinya sepi. Saya sampai nawator. Walaupun saya jarang kelihatan di sekolah, tapi jiwa saya ada di sekolah. Mantap. Nah, sekarang kan musimnya daring, saya bersyukur bisa daring gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak perlu tatap muka, cukup setor-setor dan mengerti atau betul. Yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya bingungkan juga, ya, di sini tadi kolegnya membaca dua tema. Pertama tema Isra Mi'raj, yang kedua tema majelis taklim. Ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah buka tema Bapak Kadis. Biasa berjawab. Ya Pak Kadis buka tema imun, aman dan iman. Jadi saya tanya temanya apa ini Pak? Kemudian terserah saya. Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya hari-hari berlalu ini kan bertambahnya usia di antara kita. Ya. Kita hari-hari ini menambah usia kita. Maka sesungguhnya semakin tambah usia kita itu semakin dekat kepada ajal kita. Maka sesungguhnya ulang tahun kita itu adalah senang atas bertambahnya umur atau senang atas dekatnya ajal. Itu bertanya. Iya. Makanya Anda ulang tahun lah. Kenapa? Satu sisi kita senang mau dekat mati, satu sisi kita tambah umur. Sehingga di dalam Al-Quran berbicara tentang umur itu Allah berbicara kurang lebih di 6 surat tentang umur. Yang paling dahsyat itu tentang usia. Allah isyaratkan surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15, potongan ayat ketika Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Nah, potongan ayat ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sesungguhnya kita menggunakan usia kita. Sampai Allah jelas sebutkan di situ, falamma balagha ashuddahu, ketika sudah tiba masa tuanya. Masa tua, kalau sekarang orang tua itu usia berapa? Usia 2 tahun. Tua asyudda itu maknanya adalah sudah mulai tua. Mulai tua. Kapan usia tua itu dihitung oleh Allah? Allah jelaskan langsung. Wa kalau arba'ina sana, telah sampai ukuran usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun ke atas yakinlah kita udah tua. Jadi mampu sepanjang 40. Ya, walaupun 40 di antara kita mungkin kita merasa ya masih muda, tapi sebutan Allah tetap asyudda. Kita ini sudah masuk usia tua. Sehingga kebiasaan orang Arab dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau sudah masuk usia 40, mereka itu sudah mulai kejar akhirat, fokus ke akhirat. Ya. Tidak, bukan berarti tinggalin dunia, artinya sudah mulai berpikir lagi bagaimana memanajemen akhirat. Sehingga ayat ini berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memanage usia 40 tahun ke atas. 40 saja sudah disebut tua, apalagi 50, apalagi tua di atas. Nah, orangnya mau pensiun. Maka pesan Allah Subhanahu Wa Taala minimal munculkan 5, dan 5 ini dahsyat. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita isi masa tua 40 ke atas ini dengan 5, maka insya Allah tidak akan terhitung usia itu dalam kelemahan atau dalam usia itu disebut tua. Tapi bisa jadi semakin kita usia bertambah, tambah tua, tapi semangat kita tetap muda. Apakah benar yang mengatakan usia boleh tua, tapi semangat lebih muda? Betul atau salah? Betul. Bapak saya betul.
Dan itu benar. Karena apa? Karena memang sesungguhnya manusia itu mulia bukan karena dari sisi ujiannya berapa, tapi sesungguhnya bagaimana dia menjalankan kehidupannya di dunia ini. Sehingga isyarat Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Seharusnya yang muncul pada usia-usia itu adalah bagaimana kita menciptakan rasa syukur yang tinggi. Alainya, baik yang kita syukuri untuk diri kita, awalidaya atau orang tua kita. Maknanya bahwa usia-usia semakin lanjut, kita ini harus banyak tambah syukur, Bapak Ibu. Kenapa didahulukan syukur ketimbang mungkin sholatnya dan seterusnya? Karena syukur inilah yang menjembatani kita untuk bisa melakukan aktivitas sholat. Ya. Ya, semakin syukur kita ini kan tidak akan mengeluh dengan keadaan kita. Ya. Sehingga orang Jepang pun meneliti kenapa orang Islam itu katanya ini semakin tua semakin tenang, semakin nyaman, semakin enak lah hidupnya. Ya. Justru kalau orang-orang Eropa itu kalau sudah pensiun, orang sudah tua gitu, mereka sudah tinggal siap-siap mati ya. Sampai di sana itu di Swiss katanya disediakan tempat lokalisasi untuk bunuh diri. Ya. Itu bagi mereka yang sudah usia lanjut, yang sudah pendak hidup, ya. Disediakan lokalisasi bunuh diri dan buka jamnya itu ada. Dimulai yang mau bunuh diri harap ngantri jam 12 siang. Dan itu tidak kurang. Setiap hari orang bunuh diri di situ tidak kurang 20 sampai 30 orang. Senang. Apakah mereka kurang dunianya, kurang modal usahanya? Mereka kaya-kaya, kurang uang, banyak uangnya. Kalau sekedar senang-senang, mohon maaf, sekedar ngesek-ngesek sama, kan mereka memang tidak ada agamanya. Mudah bagi mereka. Tapi kenapa usia semakin lanjut semakin stres? Jadi penelitian Jepang itu mengatakan bahwa orang Islam ini luar biasa. Semakin tua semakin pensiun, justru semakin tenang hidup. Ya, kecuali yang tidak tenang. Nah, dengan kadang saya nonton susah, aduh, stres kau langsung positif. Positif. Kenapa? Ternyata orang Islam itu, kata orang Jepang, syukurnya luar biasa. Dia bisa menerima keadaan. Syukur itu dalam prinsip Imam Ghazali adalah apa? Ada musyakwa fima indahu, tidak pernah mengeluh atas apa yang ada di sisi. Artinya yang kita punya itulah yang kita nikmati, yang kita syukur. Artinya hari ini ukurannya saya hanya bisa makan tempe dari istri saya, maka itulah nikmat yang harus saya terima tanpa saya mengeluh. Apa tempe-tempe ini malah tempe bu. Ada digorengin pindang, merotes malah pindang. Artinya apa? Syukurnya tidak dapat, nikmatnya hilang, kufurnya dapat. Kufurnya dapat. Minimal makanya ketika kita mensyukuri yang ada di depan kita ini tempe lah ukurannya. Kita syukuri alhamdulillah, inilah nikmat hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika syukur itu muncul, Allah akan tambah lazidanakum, ditambah. Ya, kayak saya kadang istri itu sering masain saya tempe, pinter, tapi undangan saya Kentucky, ya, ayam, iya, sate, semua. Apa yang belum pernah kita bayangkan untuk kita makan, ternyata datang sendiri. Ya, mohon maaf, tahun besar ini kemarin, ya, Pak Mohan sehari sebelum pelantikan, ya, mengucapin apa anu lah enggak istilah ya anu lah ngirim bingkisan ke saya ya itu Pak ayam ini mau atau apa karena awalnya langsung jawab siap ayam diterima ayam dia itu ayam itu ayam bakar kepong ini tapi syukuri saja ya. Syukuri ayam itu disyukuri, nanti ada undangan baru.
Itulah nikmatnya orang Islam. Sehingga apa? Syukurnya itu Allah gantikan dengan yang belum tampak pada dia. Kita ini kadang selalu mengeluh atas yang sudah ada. Karena apa yang kelihatan itu yang nggak ada. Ya. Kita lihat tetangga kita beli mobil, kita yang susah. Ini bisa kita hati. Iya kan? Yang dia tidak lihat adalah dia punya motor. Ya, motornya tidak disyukur. Atau minimal apa? Ya, ya, istri orang aja dia. Istrinya sendiri ya, gimana mau nambah 2 tut? Katanya Pak Ustaz, kalau kita syukur istri kita kan Allah tambah. Ini jangan maksa, saya nggak ngajarin. Jadi syukur kita itu akan mendatangkan yang belum datang. Yakinlah itu janji Allah. Kalau janji Allah pasti. Yang jadi masalah ketika kita tidak meletakkan yakin atas ayat Allah, itu masalahnya. Sehingga kita ragu-ragu, apa enggak apa, ya enggak ada. Maka dibutuhkan apa? Kullu malam mutaqad lam yatafsir. Setiap sesuatu yang tidak diyakini tidak akan mendatangkan manfaat. Maka kita butuh keyakinan bahwa dalam setiap syukur akan mendatangkan ketentraman. Nah, diteliti lagi, kenapa orang Islam itu syukurnya itu mendatangkan ketenangan? Karena ungkapan syukur yang diajarkan kita oleh Al-Quran itu sendiri yang paling tinggi adalah Alhamdulillah. Ungkapan syukur kan Alhamdulillah, tidak mungkin innalillah. Ada orang dapat nikmat itu, ya kebalik. Ada orang lihat cewek cantik, astagfirullah, salah. Subhanallah, itu apa? Yang ada itu subhanallah, takjub terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ungkapannya adalah alhamdulillah. Sehingga di tafsir-tafsir itu ditafsiri oleh ulama misalkan Tafsir As-Sawi saja. Ya. Ketika Allah ungkapkan kalimat yang pertama di dalam Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita tafsirannya, ya ibadi idza aradtum syukri qulu kama qultu lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tafsiran. Wahai hambaku, ketika engkau itu ingin bersyukur kepadaku, ucapkan alhamdulillah seperti aku ajarkan engkau pada permulaan surat yang aku buka iftitah dengan alhamdulillah. Nah, maka orang yang sering banyak alhamdulillah, inilah yang paling sehat Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin dah corona kalau ibu bapak alhamdulillah, tapi jangan kalau dah positif alhamdulillah. Saya terumbu. Ya. Artinya sebelum kita positif, sebelum kena penyakit-penyakit, banyak-banyaklah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu menyehatkan? Ini penelitian dari orang Jepang. Ternyata alhamdulillah itu adalah ungkapan yang mengeluarkan seluruh racun dan toksin yang ada di dalam diri manusia. Rahasianya kenapa? Setelah diteliti, ternyata alhamdulillah sampai rabbil alamin itu semua hurufnya sebagian besar adalah dalam bahasa tajwid itu iftitah atau infitah. Harus terbuka. Mulut kita itulah terbuka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulut kita ini harus terbuka. Tidak bisa bapak baca alhamdulillah itu sambil nyebak. Harus terbuka. Iya, cobaan. Tutup mulutnya. Alhamdulillah. Dia harus terbuka. Ketika ada ungkapan muncul seperti itu lewat infitah, terbukanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengeluarkan seluruh penyakit, mengeluarkan seluruh
energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Maka Tuhan bunuh dia. Orang-orang alim dulu itu semakin tua banyak alhamdulillahnya, sehingga penyakit pun tidak datang kepada mereka. Itu rahasia tenang di usia tua, Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu jangan khawatir tua, jangan takut tua. Itu kadang itu takut tua, aku jadi kotor. Jangan takut tua. Ya. Tua itu happy. Kalau apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyaklah ungkapan alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai setiap sholat kita harus zikir alhamdulillah 33 kali. Itu mananya apa? Rasulullah disyaratkan agar kita itu tenang. Agar tenang. Makanya harus muncul Bapak Ibu, syukuri saja. Sementara sampai 33 kali Allah ulangi fabi ayya ala rabbikum atukadziban. Nikmat yang mana yang kau bisa dustakan? Artinya tidak ada yang tidak nikmat kita dikasih. Hatta Covid ini nikmat sebenarnya. Ya, corona itu kan nikmat. Kopi rokok nasi. Nikmat itu, nikmat apa? Nikmat bagi kita yang tidak kena. Agar apa? Agar kita bisa bersih-bersih. Ambil manfaatnya saja. Faidah itu. Ambil faidah. Sehingga diulang sampai 33 kali fabi ayyi ala, itu menunjukkan bahwa betapa besar nikmat Allah kepada kita. Maka tidak boleh kita itu putus asa. Justru putus asa itulah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, maka kita harus memunculkan nilai syukur kita. Kita mau honor, kayak saya alhamdulillah jadi orang honor. Tapi yang saya ceramani adalah kadis. Ya. Alhamdulillah kalau ditanya mana kerja, honor saya. Di mana SMP 2, di SMP 2 terkenal sih. Kenapa ada guru honor? Jadi tuan guru. Iya. Sampai karena mungkin Pak Rektor itu kasihan sama saya, sangat diajarkan jadi dosen. Jadi dosen UNRAM jadi yang bimbing, jadi honor. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bagaimana saat kondisi seperti ini pun, ya, musibah terus ukurannya kan, di mana-mana longsor, gempa. Ini kan kita musibah terus di Indonesia akhir-akhir ini. Tapi itu kalau kita pandang dari sudut, mesti kita akan mengatakan ini adalah azab dari Allah. Ya, yang padahal umat Muhammad ini nggak mungkin diazab. Tidak pernah ada azab untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau azab itu tidak turunnya sekali, tapi ketika dia turun habis semuanya. Habis semua. Tidak peduli yang taat atau yang maksiat. Kalau dia udah diazab habis semuanya. Tapi kan kita masih ngetong. Ya, Pak Kadis masih sehat, olahraga Pak. Ya. Kita masih sehat. Kalau diazab, Mataram. Apalagi Renjani, rapet ini, sekali. Jadi tidak mungkin diazab. Dalilnya wa ma kunna mu'adzibina anta fihim. Ndek ku azab mereka Muhammad umatmu sementara engkau ada fihim, pakai fi itu di dalam tengah-tengah mereka. Artinya selama kita ini masih umat Muhammad, masih ada berselawat, masih ada istighfar, maka tidak mungkin diazab. Maka yang husnuzon terhadap musibah itu harus melihat dari kacamata musibah ini adalah bagian daripada ujian untuk meningkatkan derajat kita, atau yang kedua untuk menebus dosa-dosa yang sudah terlalu parah kita lakukan. Tujuannya apa? Baik ujian ataupun kafarat tebusan itu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah sehingga alam pun ditutup oleh Allah untuk banjir Allah. Iya kan tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Ma'asaba musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Intinya, kalau setiap musibah ini kita katakan itu azab, maka terlalu dangkal kita berpikir. Tapi musibah ini bagian dari kasih sayang Allah agar kita yang masih diberikan sehat melihat itu adalah sebuah teguran agar ayo kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara kembali? Ya syukuri yang Allah berikan kepada kita. Ungkapannya alhamdulillah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sekarang ini Isra Mi'raj, Masya Allah. Sekarang sudah undangan Isra Mi'raj. Luar biasa, disuruh jaga jarak, DWD jamaah, sidu jaga jarak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kurang syukur mungkin. Sehingga apa? Nikmat itu kita ubah menjadi nikmat. Ya, nikmat itu berubah sedikit jadi nikmat. Nikmat itu bagian daripada keburukan, nikmat itu kebaikan. Maka nikmat akan bertambah menjadi ni'am itu ketika ada syukur, dan ketika nikmat menjadi nikmat maka dia akan menjadi amal. Jadi kufur nikmat. Maka yang pertama, Bapak Ibu, mari kita pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah ya ungkapan kita ya di depan istri, alhamdulillah. Kenapa sih alhamdulillah terus kita ditambah? Jangan susah lagi ditambah apanya? Ditambah gaji. Ya, ditambah honor. Jangan yang lain-lain aja. Tafsiran ibu-ibu tambah apa? Sini tambah gajinya, alhamdulillah. Kalau tambah istri. Sebagai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ketika kita itu sudah bersyukur, kemudian wa an a'mala sholihan terus. Yang kedua, ya, mulailah kita beramal soleh. Beramal soleh artinya memperbaiki kinerja kita, memperbaiki kualitas kita. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi ukurannya, marilah tetap kita bersemangat sebagai guru yang baik, atau kepala sekolah yang baik, atau kepala dinas yang baik. Tetap tidak menyurutkan kebaikan kita karena ada sesuatu yang menghalangi kita. Padahal itu adalah ujian untuk meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita banyak-banyak amal soleh. Amal soleh itu kalimat am, dalam bahasa Arab itu am ya umum. Soleh itu yang bagus, pokoknya segala yang soleh itu sudah bagus. Ya, ibu nyapu itu soleh, ya, ibu buang sampah itu soleh. Pokoknya yang bagus, pakai dalil atau tidak pakai dalil, pokok disebut bagus ya soleh. Ya, beda ketuan dalil. Ya, apa dalil tersikat gigi? Ada jamaah itu bertanya seperti itu. Bang Guru, apa dalil tersikat gigi? Menuak kuning gigi tersikat. Jadi ketuan dalil, apa dalilnya ya mau? Kita ini kadang kebanyakan apa dalilnya? Pokok kalau dia sudah soleh, bagus. Makanya kalau udah mampu. Iya, tapi jangan sesuatu yang jelek dianggap bagus. Kalau baik sandal batu, ya bagus. Setan. Ya. Artinya yang baik pasti baik dalam keadaan apapun, yang buruk belum abu. Ulama misalkan Asy'ari mengatakan kalau yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Ukurannya ada anjing. Ada anjing masuk masjid. Kira-kira berubahkah namanya menjadi anjing soleh? Apa? Tetap anjing dong. Masuk buruk tetap anjing. Ya. Kemana-mana? Kenapa? Karena buruk itu tetap buruk. Maka Allah memilih amalan soleh. Kalimatnya am. Arti soleh itu orang paham secara daruri, yang baik atau yang tidak baik. Orang paham, tidak pakai dalil pun orang paham bahwa mencuri itu tidak baik. Siapa yang bilang mencuri itu baik? Maling itu baik? Ada? Ya. Tukang nak hidup buah ukurannya, bukan ya. Ketuan, maling itu bagus itu haram. Padahal namanya dari Al-Quran. Tidak tahu kenapa? Karena memang orang sepakat bahwa jelek itu pasti jelek. Maka jangan membatasi diri kita untuk beramal yang besar saja, meninggalkan yang kecil, padahal itu baik. Ada di kitab Riyadhus Shalihin itu ya, ditulis satu babun apa turukul khair, kasratul turuk ilal khair. Banyak jalan untuk amal soleh. Tapi dalam mazhab Salafi kadang atau Wahabi bab ini dihilangkan. Itu jelek. Sehingga apa? Yang menurut kepentingan mereka baik ya baik, tapi menurut mereka jelek, pada mereka ya jelek kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi amal soleh ini
Segala kebaikan yang kita lakukan itu sudah baik. Sampai Allah isyaratkan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang baik. Baik di mana? Pokoknya kita baik. Sudah ngerti baik enggak? Ya baik. Ya baik. Bantu orang ya baik, senyum sama orang ya baik. Tidak usah tanya dalil. Pokoknya orang tersebut bagus sih bagus. Ya. Tanpa dalil, itu kan akal logika yang dibangun Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita tidak membatasi amal itu satu. Tapi seluruh makna kebaikan harus masuk pada makna qiyas. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus jadi orang baik. Isyarat Allah fis-sarra'i wad-dharra. Anda harus baik di waktu susah atau di waktu senang. Susahnya Anda tidak boleh menghendaki Anda untuk baik, atau baiknya Anda tidak boleh terhalangi oleh senangnya Anda. Sampai di Al-Quran didahulukan kata sulitnya. Kalau sulitnya saja dia bisa baik, apalagi di waktu senangnya. Itu faedahnya. Tapi kita kebalik kadang, senangnya kita tidak baik-baik, apalagi susahnya. Ya. Ukurannya kalau ya sina sugih ketika kaya, pelitnya nutup barang, apalagi sina susah. Artinya Bapak Ibu, baiklah Anda tanpa melihat kondisi alam itu baik atau tidak. Karena masalah baik atau tidak itu berhubungan dengan kita sendiri yang mengelola diri kita. Maka Allah syaratkan amalan soleh. Beramallah yang baik-baik tanpa engkau terpaku dengan keadaan. Engkau susah, tidak boleh susahmu membuat engkau tidak baik. Engkau senang, tidak boleh senangmu membuat engkau tidak baik. Yang banyak terjadi, orang susah, susahnya membuat dia tidak baik. Orang senang karena saking senangnya membuat dia jadi tidak baik. Yang baik itu Anda susah, Anda senang, Anda miskin, Anda honor, Anda PNS kan? Ya. Anda harus tetap baik. Ya. Karena inilah yang akan apa? Memberkahi usia kita. Semakin baik kita, semakin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dicintai, ya semakin mudah kehidupan kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang tiga. Kurang amal soal. Kemudian yang ketiga mensyaratkan waslini fi dzurriyyati. Aslini fi dzurriyyati, izinkan kira-kira 7 menit lagi. Ya, Bapak. Lama aja. Yang ketiga itu adalah aslini fi dzurriyyati. Bagaimana pikiran kita ya, setelah usia itu bagaimana mencetak generasi dzurriyyah, generasi yang baik-baik. Nah inilah tugas kita sebenarnya menjadi guru. Kita pikirkan gimana generasi kita. Coba setahunan udah tidak sekolah itu ya, coba pikirkan bagaimana generasi kita ke depan ya, sampaikan Pak Menteri banyak diproses. Menteri Pendidikan ini katanya tidak betul. Kenapa masa kita ini setahun lebih sudah tidak ada pembelajaran? Generasi kita menjadi apa? Generasi yang terbaik Bapak Ibu itu adalah generasinya Ibrahim. Sampai kenapa setiap sholat kita wajib menyebutkan Sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Apa hubungannya kita dengan Ibrahim? Karena ternyata nasl, dzurriyyah, keturunan yang muncul dari Ibrahim itu semuanya menjadi anbiya wal mursalin, sampai nabi yang terbaik akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari generasi Ibrahim. Dari mana? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati.
Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah tegakkanlah saya untuk sholat dan generasi-generasi saya yang sholat. Waj'al li lisan sidqin fil akhirin, untuk sebutan yang terindah setelah saya tidak ada nanti. Coba bayangkan, sampai kiamat kita sebut doa untuk Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena generasi beliau yang menjadikan Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah kita. Maka kita ini butuh generasi, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu generasi? Karena kita tidak mungkin hidup seterusnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, punya. Amin. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim itu melahirkan generasi yang luar biasa, sehingga dalam setiap kesempatan umat Nabi Muhammad disebut selalu Nabi Ibrahim alaihissalam. Agar apa? Agar kelihatan itu adalah bekas jejak sejarahnya Nabi Ibrahim. Imam Hasan Basri mengatakan inna nasa hadisul liman ba'dahu, karena manusia ini akan jadi sejarah. Kita ini bagian dari sejarah, Bapak Ibu, yang akan dikenang oleh siapa? Bukan oleh orang-orang tua kita, tapi generasi kita yang akan kenang kita. Cuman kita ini punya sejarah itu dua saja, kata beliau. Apakah sejarah baik atau sejarah buruk? Ketika yang kau torehkan untuk generasimu sejarah baik, maka bersyukurlah Anda kepada Allah. Maka setiap sebutan Anda dalam kebaikan setelah kita tiada, itu menjadi amal jariah yang tidak putus sampai kiamat. Tapi takutlah Anda ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang buruk, yang kita contohkan keburukan setelah kita tiada. Dia mengatakan karena guru itu saya jadi begini. Naudzubillah, itu doanya sampai kiamat nanti. Maka kita perlu mengajarkan mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita yang terbaik. Karena nanti kita menjadi sejarah dan diganti oleh orang-orang yang mengenang kita. Bayangkan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi berapa ratus tahun sudah wafat, tapi sampai sekarang sejarah beliau dikenal dengan ahlul hadis, ahlul ilmi. Setiap sebutan beliau, Qolal, Ghazali, Qolal, Imam Ahmad dan seterusnya, pahalanya ngalir terus. Kita goyuh kan? Goyuh. Saya pernah diundang hanya untuk talqin orang tuanya dengan sugih nutup balik. Ya, tahu yang terjadi? Anak-anaknya di luar repot bagi warisan, kira kena mau. Di dalam itu sebenarnya kurang ajar. Inilah jahiliyah kita. Orang tuanya seharusnya dituntun untuk la ilaha illallah, dia pada ribut mikiran mau. Itulah kaya yang tidak digenerasikan dengan baik. Goyuh sina hidup doang, dia mau ingat dengan Tuhan, apalagi kena mati. Ini nak kiriman sekedar fatihah kira-kira tak. Ini pentingnya apa? Allah isyaratkan Ayus itu sudah tua, buat generasimu yang ingat engkau ketika engkau sudah tidak ada. Dan kita ini pendidik, Pak. Sehingga apa? Kita punya murid-murid. Saya wallahi demi Allah mungkin sejak ngajar di SMP tua, BP mungkin tahu murid kita. Itu dia tanda. Kita tidak tanda, tapi dia yang nanda kita. Yang dia ingat apa? Ini guru agama saya. Lamun be buat perubahan. Lagu-lagu ingat ini sekirang melewas. Oh bahaya. Bahaya. Tambah-tambah. Guru tidak kerja. Artinya apa? Kita memikirkan generasi ke depan. Sebagaimana Rasulullah memikirkan regenerasi ke depan. Sampai harus pun dilempar oleh orang Taif, berdarah-darah, pelipis matanya, rontok gigi. Tetap ada harapan nanti di tengah-tengah mereka akan muncul generasi-generasi sulbi-sulbi mereka yang akan kuat imannya kepada Allah dan Rasul. Dan itu terjadi. Maka betapa banyak jasa Rasulullah untuk umat. Mengkadernya itu luar biasa. Kita makanya jangan soleh untuk diri kita saja, Bapak. Solehlah kita untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, keluarga kita. Jangan untuk diri kita saja. Kalau untuk diri kita soleh ya boleh.
gampang, tapi soleh untuk orang lain itu yang susah. Makanya syarat Allah ku anfusikum walikum nar. Solehmu itu bukan untuk dirimu saja. Ingat, engkau punya keluarga, engkau punya anak, engkau punya tetangga dan seterusnya. Justru Allah mencela, sebelum dicela orang yang melalaikan sholat, itu yang pertama alladzina hum mereka yang tidak peduli. Ini kan masalah sosial. Nah, artinya bahwa generasi kita saat ini yang ada di tangan kita, ada di tangan Pak Kadis, ada di tangan ibu bapak guru, ada di kepala sekolah ini. Maka mari kita jadikan generasi kita, walaupun generasi COVID, generasi Corona namanya, ya, tapi dia tetap menjadi baik karena minimal ada doa dari kita sebagai guru untuk murid-murid itu. Itu yang penting. Saya tidak ngajar Pak kepala sekolah untuk, tapi doa saya nyambung. Kalau anda tahu, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita pikirkan ke depannya. Minimal kalau sekolah ya hadiah lah mendapat sekali di seluruh anak murid jadi aksar segi leleh dia sendiri. Ini yang harus menjadi pikiran kita ke depan karena kita sudah usia. Kemudian yang keempat dan kelima ini penting. Inni tubu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah saatnya kita bertobat, sudah saatnya kita menjadi muslim yang sempurna, muslim yang baik. Apa yang kita cari lagi? Mohon maaf, ya kadang usia sudah, anak-anak sudah sukses semua, sudah punya cucu, aku malah ganteng PT, ukurannya seperti itu. Kalau kita masih belum mau tobat, apa kita mau dulu baru tobat? Apa kita mau ke Marina dulu? Tahu baru Marina? Saya sering ke sana. Liwat yang terkenal sekarang dulu alhamdulillah berkat COVID. Jadi bagaimana kita sekarang harus kembali bertobatlah Bapak Ibu hormati Allah. Tidak bisa tobat nasuha, ya tobat sambal lah siapa? Saya ditanya Pak Ustaz, sampai aku tahu tobat nasuha, tobat aku kan, tobat sambal, iya bagus. Timbang tidak sama sekali. Yang penting itu ada penghargaan, ada niatnya untuk balik ke Allah. Masalah nanti hidayah muncul itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan orang agar kembali bertaubat atas dosa-dosa. Ya. Ada seorang pezina pada zaman Nabi, ya Rasulullah, saya ingin taubat, saya ingin masuk Islam. Terus, tapi ada syaratku. Apa? Saya boleh berzina 5 kali sehari. Kenapa? Karena saya tidak bisa hidup tanpa zina. Nah, kalau situ mungkin, kalau kata ustaznya jadi nabi sama bid'ah kau dia makan aku pernah sedikit tapi kandasnya Rasulullah ya, bukan model-model tipe kayak kita. Disambut senyum oleh Rasulullah. Oh biasa, bagus, Islam bagus ya, akhirnya Islam. Tapi boleh zina? Boleh. Boleh kata Nabi, boleh zina. Setelah diislamkan, ngobrol sama Nabi, boleh kita ngobrol? Boleh. Saya tanya ya, jawab. Ditanya sama Nabi, gimana menurutmu kalau ibumu dizinai sama orang? Dia jawab, saya penggal kepalanya. Berani dia dizinai ibu saya. Yang kedua, gimana kalau istrimu dizinai? Oh, saya kurang. Kenapa? Saya benci orang yang menzinai istri saya. Gimana kalau anakmu yang dizinai? Saya tambah benci. Saya sangat akan bunuh, mutilasi ukuran. Berarti menurutmu zina itu gimana? Zina itu sangat keji. Saya tidak suka berzina, maka Islam saya tidak zina. Selesai zina. Itu kan dengan hikmah. Ya. Sehingga kembali dia bertobat pada Allah. Ternyata dipahamkan zina itu tidak baik, maka dia masuk Islam, selamat dari zina. Ini yang harus muncul saat sekarang. Sehingga mengajak orang itu harus dengan rahmat, bil hikmah, ya, dan seterusnya. Jangan asal main kapel. Kapel. Supaya orang air jadi keruh. Ya. Seperti istilah itulah ya. Mau nangkap ikan, airnya keruh, ikan tak dapat. Ya gimana caranya kita bermain lembut,
Bermain lembut artinya ikan didapat, airnya tetap jernih. Itu kecerdasan Rasul mengelola sahabat, sehingga kita ini marilah kita bertobat Bapak Ibu. Jangan tanggung-tanggung, tobatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu sehari tobat sekali, tobatlah sekali. Kalau mampu dua, tapi jangan sama sekali tidak. Yang tidak boleh itu kita meninggalkan sama sekali. Malah yudrokukul bila yudrokukul. Anda tidak bisa gapai 100 taubat, maka minimal Anda dapat 1. Dapat 1. Ya. Misalkan ibu-ibu bilang, Pak Ustaz, saya tidak bisa nonton gosip 3 kali sehari, lebih baik saya tidak makan. Gosip apa? Gosip pagi, gosip siang, gosip malam. Maka minimal, kalau Anda tidak bisa tinggalkan semua, minimal Anda tinggalkan 1 persatu. Kalau hari ini tidak bisa tinggalin 2, ya tinggalin 1 sampai nanti berusung. Berarti boleh, bukannya tidak boleh, lalu ada. Jadi bertobatlah Bapak Ibu. Tobat itu kan gampang. Tobat itu adalah ada niat kita untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan yang sudah lalu. Itu saja. Maka Allah terima tobat kita tanpa melihat dosa kita sebesar apa. Yang jadi masalah ketika kita terlambat taubat, itu masalah. Udah sekarat nanti, udah dicabut nyawa, tobat. Langsung terpelkes, mari si malaikat lain disuruh si keluarga Muhammad. Itu dah telat. Jadi jangan telat. Jangan telat taubat seperti Fir'aun. Fir'aun itu hatta idza adrakal qala amantu bima amanu bi bani Israil annahu la ilaha illa huwa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun itu sudah tenggelam, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dia mengatakan saya beriman pada apa yang diimani Bani Israil. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wa ana minal muslimin. Saya Islam. Tapi apa kata Allah? Bodoh. Telat Fir'aun. Coba pirang-pirang dan turut Nabi Musa. Dia keselam. Pada jauhan najika ibadahnya ditakuna liman qalbaka. Hari ini aku tidak terima tobatmu, tapi aku abadikan tubuhmu sebagai pelajaran buat orang yang datang setelahmu agar tidak terlambat tobat seperti ini. Jadi kemudian yang ketiga muslimin, jadilah kita orang yang Islam, minimal wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan sampai kita meninggalkan dunia, kita kehilangan iman, kehilangan Islam, itu yang bahaya. Ya. Maka bagaimana mengupayakan iman, mengupayakan Islam, itu harus dengan kajian-kajian seperti ini, dengan baca Quran, dengan kita sholat tahajud dan seterusnya. Yang mengupayakan iman itu wajib Bapak Ibu. Seperti kita mengupayakan harta kita. Karena iman ini bukan semata-mata dari menunggu hidayah, tapi hidayah itu harus dikejar, ya, dikejar. Bukan kita menunggu duduk aja di rumah makan jadi jauh sedikit cuma hidayah. Hidayah doang salam, makan dia cuma ngaji, cuma waktu hidayah. Hidayah jauh sedikit, cocok oleh sedikit, itu cocok lu, oleh kegocekan. Kalau sudah nunggu hidayah seperti itu, sampai kiamat dia akan datang hidayah. Iya. Kenapa? Karena hidayah itu adalah bagian daripada keimanan kita yang mengaktifkan amal kita. Sedikit demi sedikit, kita itu nanti akan terbimbing dengan hidayah. Maka Imam Nawawi sebutkan ukurannya. Kalau ada orang sholat, kemudian tidak jadi sholat ke masjid, misalkan dia mau sholat ke masjid, belum sampai di masjid, di rumah dia bilang, wah takut saya nanti dikatakan sombong atau riya, kurang menjawab masjid. Berarti orang inilah orang yang paling sombong, orang yang paling riya. Kenapa? Dia kehilangan dua, sholat tidak jadi, sombong paling. Tapi apa? Anda harus dapat satu minimal. Boleh Anda sombong pergi ke masjid, tapi Anda dapat sholatnya. Sholatnya dapat, sombongnya dapat. Benar, ini logika ibadah. Lebih baik mana? Coba, Anda sombong dapat, ibadah buruk. Ibadah tidak dapat. Tidak dapat sama sekali. Tapi lebih baik Anda dapat sholatnya, dapat ibadahnya, walaupun dapat sombongnya 50-50. Ya, artinya apa? Kalau 4 rakaat separuh diambil sombong. Artinya kita dapat. Itu cara berlogika Ahlus Sunnah, sehingga tidak mematikan kreasi kita untuk beribadah.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak cara kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 metode. Ayat lanjutannya itu dibaca sendiri, itu luar biasa ganjaran-ganjarannya. Jannatun tajri maghfiratu. Mereka ini yang punya sifat 5 ketika usianya, surga menantinya, ampunan Allah sudah ada padanya. Baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau kita bahas di sini sampai asal enggak selesai. Kecuali Pak Hadis yang ada. Ini waktulah. Tapi berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat dalam iman, takwa dan ibadah, dan memudahkan seluruh urusan kita, dan kita diberikan keselamatan di dunia akhirat, dan hajat-hajat kita dikabulkan, anak-anak generasi kita menjadi saleh-salehah, wabil khusus negara kita pada Al-Fatihah. Mohon maaf dan lebih dari Allah yang kurang dari saya. Terima kasih atas segala perhatian.